Rafli dan Kirana adalah pasangan suami istri yang terlihat sempurna dari luar. Tetapi di balik itu, Rafli berselingkuh dengan sekretarisnya, Sonia. Kirana yang mulai curiga, diam-diam menyelidiki. Hingga suatu hari, sebuah jebakan dipasang, membuat Rafli dan Sonia dipermalukan di depan semua orang saat mereka sedang berduaan. Kehormatan Rafli hancur, Sonia pun terpuruk. Sementara Kirana mendapatkan kepuasan atas balas dendamnya. Namun, apakah semua akan berakhir begitu saja? Atau ada pelajaran yang lebih besar yang harus mereka hadapi? Malam itu, Kirana menyiapkan makan malam seperti biasa. Meja sudah tertata rapi dengan hidangan favorit. Suaminya sop buntut dengan nasi hangat dan sambal kecap. Ia duduk di kursinya, menunggu. Namun, hingga pukul 9 malam, Rafli belum juga pulang. Kirana mencoba menelepon suaminya. Sekali, dua kali, tidak diangkat. Ia mendesah, menahan perasaan yang mengganggu hatinya. Ini bukan pertama kalinya. Dalam beberapa bulan terakhir, Rafli semakin sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Rapat mendadak, pekerjaan yang menumpuk, atau sekadar berkumpul dengan rekan bisnisnya. Dulu, Kirana selalu percaya dan menerima alasan itu. Namun, kini ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya jadwal Rafli yang semakin kacau, tetapi sikapnya juga berubah. Dahulu, Rafli selalu memberi kabar jika ia pulang terlambat. Kini, suaminya bahkan sering lupa mengucapkan selamat pagi atau sekadar bertanya bagaimana harinya. Mata Kirana mengarah ke ponselnya, menunggu notifikasi pesan masuk. Tetapi, tak ada satupun pesan dari suaminya. Hingga akhirnya, pukul 11 malam, suara mesin mobil terdengar di garasi. Kirana segera bangkit dan menuju pintu, menunggu Rafli masuk. Begitu Rafli melangkah masuk, Kirana bisa mencium aroma parfum yang asing. Bukan wangi khas suaminya, melainkan sesuatu yang lebih feminin dan manis. "Kamu baru pulang?" tanya Kirana dengan suara lembut, berusaha menahan kecurigaannya. "Iya, rapatnya panjang," jawab Rafli singkat, melepas jasnya tanpa menatap istrinya. "Mas mau makan dulu? Aku sudah menyiapkan." "Enggak usah, aku sudah makan di luar," potong Rafli cepat. Kirana terdiam, hatinya mencelos. "Mas," panggilnya lagi, "apa ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Rafli menoleh sekilas, kemudian tersenyum tipis. "Enggak ada, aku capek, mau langsung tidur." Tanpa menunggu tanggapan Kirana, Rafli berjalan ke kamar mereka dan masuk ke dalam. Kirana berdiri di tempatnya, merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan di dadanya. Suaminya berubah, dan ia harus mencari tahu alasannya. Sejak malam itu, Kirana mulai lebih waspada terhadap tingkah laku suaminya. Ia memperhatikan segala hal, dari caranya berbicara, ekspresi wajahnya, hingga aroma tubuhnya saat pulang larut malam. Suatu pagi, saat Kirana sedang membereskan kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang. Sebuah kemeja putih Rafli yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang cucian, tetapi ada noda lipstik samar di bagian kerahnya. Jantung Kirana mencelos. Ia mengambil kemeja itu dan menatapnya dengan perasaan tak menentu. Tangannya gemetar saat menyentuh noda merah muda itu. Bibirnya mengering. Ia menelan ludah dengan susah payah. Ini apa? Ia ingin meyakinkan diri bahwa ini hanya kesalahpahaman. Namun, hatinya berteriak lain. Dulu, Rafli selalu pulang dengan wangi khas parfum maskulin yang biasa ia pakai. Tapi belakangan ini, setiap kali suaminya pulang larut, ada aroma lain yang melekat di tubuhnya. Wangi manis, lembut, dan jelas bukan miliknya. Jangan-jangan, Kirana menggelang cepat, menepis pikirannya sendiri. Ia tidak ingin langsung menuduh suaminya tanpa bukti yang jelas. Namun, ia juga tidak bisa tinggal diam. Malamnya, Kirana mencoba berbicara dengan Rafli lagi. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali, ya?" tanyanya pelan saat mereka berbaring di tempat tidur. Rafli yang sedang memainkan ponselnya hanya bergumam. Iya, banyak proyek baru, kamu nggak capek?" Kirana mencoba membuka percakapan. "Biasa aja," jawabnya singkat. Kirana menggigit bibir, rasanya seolah berbicara dengan dinding. Ia menghela napas. "Mas, aku boleh lihat ponselmu sebentar?" Rafli langsung menoleh,
Ekspresinya berubah kaku. Buat apa? Kirana tersenyum kecil, berusaha tetap tenang. Gak apa-apa. Cuma mau lihat sesuatu. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat hatinya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Rafli, suaminya langsung menutup aplikasi yang sedang ia buka dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Aku lagi capek. Kirana, tidur aja. Ya, katanya cepat, lalu berbalik membelakangi istrinya. Kirana menatap punggung suaminya dengan mata berkaca-kaca. Rafli yang dulu tidak pernah seperti ini. Ia selalu terbuka, selalu bisa diajak bicara. Sekarang, ia seperti pria yang berbeda. Dan Kirana tahu, ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Rafli dari dirinya. Dan Kirana harus mencari tahu. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia berbaring dalam kegelapan, memandangi punggung Rafli yang tertidur dengan tenang. Namun, di dalam hati dan pikirannya, badai sedang berkecamuk. Ia tak bisa lagi menepis firasat buruk yang selama ini menghantuinya. Sikap Rafli yang berubah, parfum wanita di tubuhnya, serta noda lipstik samar di kemejanya. Semuanya terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Pukul 3 dini hari, Kirana diam-diam bangun dari tempat tidur. Ia berjalan perlahan ke meja kerja Rafli, tempat suaminya biasa meletakkan ponselnya sebelum tidur. Namun, seperti yang ia duga, ponsel itu tidak ada di sana. Rafli kini selalu menyimpan ponselnya di bawah bantal atau di dalam saku celana tidurnya. Dia semakin berhati-hati. Kirana menggigit bibirnya. Ia kembali ke tempat tidur, berpura-pura tidur sambil menyusun rencana. Jika aku tidak bisa mencari bukti dari ponselnya, aku akan mencari cara lain. Keesokan harinya, Kirana mulai menyelidiki dengan cara yang lebih cerdik. Ia memperhatikan jadwal Rafli dengan lebih detail, mengingat jam-jam di mana suaminya sering menghilang. Selama ini, Rafli selalu berkata bahwa ia sibuk rapat atau bertemu klien. Tapi Kirana merasa itu hanya alasan. Maka, ia memutuskan untuk menguji kebenarannya. Siang itu, saat Rafli mengatakan bahwa ia akan ada rapat penting di luar kantor, Kirana diam-diam mengikutinya. Dengan mobil yang diparkir agak jauh, ia melihat suaminya keluar dari kantor, tetapi bukan menuju lokasi rapat. Sebaliknya, Rafli berjalan santai ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Kirana menunggu dengan jantung berdebar kencang. Lalu, seorang wanita muncul. Ia tinggi, berambut panjang bergelombang, dengan pakaian kantor yang elegan. Wanita itu tersenyum manis, lalu menyentuh lengan Rafli dengan akrab. Dugaan Kirana benar. Mereka masuk ke dalam restoran bersama. Bukan dalam suasana pertemuan bisnis, tapi lebih seperti pasangan kekasih yang sedang berkencan. Tangan Kirana mengepal di atas kemudi. Dadanya terasa sesak. Siapa dia dari cara mereka berbicara? Cara wanita itu tertawa. Dan cara Rafli menatapnya penuh kelembutan. Kirana tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan kerja. Suaminya benar-benar berselingkuh. Kirana tak langsung bertindak. Ia pulang ke rumah dengan tangan gemetar. Tetapi pikirannya sudah penuh dengan rencana. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan diam saja. Ia mengambil ponselnya dan mencari informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Dengan sedikit penyelidikan di media sosial dan beberapa pertanyaan halus kepada teman-teman Rafli, akhirnya ia menemukan identitas selingkuhan suaminya, Sonia, sekretaris pribadi Rafli. Jeti ini orangnya. Wanita yang telah merebut suamiku. Kirana menarik napas panjang. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tidak ingin hanya marah-marah dan menuntut jawaban. Ia ingin memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rafli dan Sonia. Dan untuk itu, ia harus menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Kirana duduk di meja riasnya, menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab, tetapi bukan karena menangis. Tidak, ia sudah melewati fase itu. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan yang mendidih di dalam dadanya. Sonia, nama itu kini terpatri di pikirannya. Sekretaris pribadi Rafli, wanita yang telah merebut kasih sayang suaminya. Kirana memegang ponselnya erat, menatap profil media sosial Sonia yang penuh dengan unggahan mewah, tas mahal, perhiasan berkilaan,
makan malam di restoran eksklusif. Semua barang itu, mungkinkah dibeli dengan uang suaminya? Darah Kirana mendidih. Sonia bukan hanya mencuri Rafli, tapi juga menikmati uang yang seharusnya menjadi hak Kirana dan keluarganya. Aku tidak akan tinggal diam. Kirana tahu, jika ia ingin membalas Sonia, ia harus mengenalnya lebih dalam. Dengan hati-hati, ia mulai mencari tahu lebih banyak. Dari akun media sosial Sonia, ia menemukan sesuatu yang menarik. Wanita itu sering membagikan foto-foto dari tempat-tempat yang sama dengan lokasi-lokasi yang biasa Rafli kunjungi. Beberapa unggahan bahkan terlihat diambil pada hari yang sama. Saat Rafli berkata ia sedang lembur, bodoh sekali mereka. Namun, Kirana tidak akan gegabah. Ia butuh lebih dari sekadar bukti foto di media sosial. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk mengunjungi kantor suaminya dengan alasan ingin memberikan kejutan makan siang. Saat ia tiba, semua karyawan menyambutnya dengan hormat. Kirana selalu dikenal sebagai istri yang baik dan sopan. Jadi tidak ada yang mencurigai niatnya. "Selamat siang, Bu Kirana," sapa seorang resepsionis. "Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu Mas Rafli." Dia bilang sedang sibuk. "Jadi saya bawakan makan siang untuknya," jawab Kirana dengan senyum manis. "Oh, maaf, Bu, tapi Pak Rafli sedang keluar untuk meeting." Kirana mengangkat alis. "Meeting? Dengan siapa?" Resepsionis itu tampak sedikit canggung. Saya kurang tahu, Bu. Tapi beliau pergi dengan Bu Sonia sekitar setengah jam yang lalu. Jadi mereka pergi berdua." Kirana tetap tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, saya tunggu di ruangannya saja." Resepsionis mengangguk dan mengantarnya ke ruangan Rafli. Setelah sendirian, Kirana mulai mengamati sekeliling. Ia menyentuh meja kerja suaminya, membuka beberapa berkas yang berserakan. Lalu matanya tertuju pada sebuah kotak kecil di sudut meja. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada sepasang anting berlian, mewah, mahal. Kirana tersenyum miris. Ini jelas bukan untuknya. Ia memasukkan kembali anting itu, lalu duduk di sofa dengan tenang. Ia tidak akan bertindak gegabah sekarang. Ia ingin melihat sejauh apa Rafli dan Sonia berani bermain di belakangnya. Dan saat-saatnya tiba, mereka akan menyesal. Beberapa hari kemudian, Kirana memutuskan untuk mendekati Sonia secara langsung. Ia datang ke sebuah butik mewah tempat Sonia sering berbelanja. Dengan sedikit keberuntungan, ia melihat wanita itu sedang memilih tas mahal. Tampak begitu menikmati hidup mewahnya. "Sonia, kan?" sapa Kirana dengan suara lembut. Sonia terkejut, lalu menoleh dengan ekspresi waspada. Bu Kirana." Kirana tersenyum. "Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kamu sendirian?" Sonia tampak ragu, tetapi kemudian mengangguk. "Iya, Bu, saya sendirian." "Oh, bagus. Aku ingin ngobrol sebentar denganmu," ujar Kirana, lalu menambahkan dengan nada yang lebih tenang, "tentang suamiku." Wajah Sonia sedikit berubah, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Maksud Ibu?" Kirana tersenyum. "Kita ini wanita dewasa, tidak perlu berpura-pura. Aku tahu tentang kamu dan Rafli." Sonia menelan ludah. Ia jelas tidak menyangka Kirana akan seblak-belakan seperti ini. "Tapi tenang saja," lanjut Kirana, "aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Rafli pernah berjanji akan meninggalkanku untukmu?" Sonia terdiam. Matanya sedikit membesar, lalu dengan cepat menunduk. Kirana memperhatikan ekspresi itu. Dia berharap Rafli akan meninggalkanku. Dalam hati, Kirana tertawa sinis. Betapa naifnya wanita ini. "Begini saja," ujar Kirana sambil merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar cek. Ia menuliskan angka yang cukup besar lalu menyerahkannya pada Sonia. "Ambil ini, pergilah dari kehidupan Rafli dan jangan pernah kembali." Sonia menatap cek itu dengan mata berbinar. Namun, beberapa detik kemudian, ia tersenyum kecil dan menggelang. "Bu Kirana, saya tidak butuh uang Anda. Saya punya sesuatu yang lebih berharga." Kirana menatapnya tajam. "Dan itu apa?" Sonia tersenyum penuh kemenangan. "Hati suami Anda."
Kirana menahan diri agar tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita ini lebih licik dari yang ia kira. Begitu ya? Kirana mengangguk pelan. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan menang pada akhirnya. Ia lalu berdiri dan berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan Sonia yang masih tersenyum penuh percaya diri. Namun dalam hati, Kirana sudah mengambil keputusan. Sonia dan Rafli harus dihancurkan, dan ia akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Setelah pertemuannya dengan Sonia, Kirana semakin yakin bahwa wanita itu bukan sekadar selingkuhan biasa. Sonia bukan hanya menginginkan Rafli, tapi juga ingin menggantikan posisi Kirana sebagai istri. Namun, Kirana tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, merancang rencana dengan hati-hati. Jika Sonia merasa bisa merebut Rafli tanpa konsekuensi, maka Kirana akan memastikan bahwa ia dan suaminya mendapatkan pelajaran yang tak terlupakan. Ia butuh bukti yang lebih kuat, bukan sekadar firasat atau spekulasi. Ia ingin menang telak. Langkah pertama, memastikan hubungan mereka tertangkap basah. Kirana tidak bisa selamanya menguntit Rafli sendiri, maka ia menyewa seorang detektif pribadi untuk mengikuti suaminya dan Sonia. Dengan pengalaman dan peralatan profesional, Kirana yakin akan mendapatkan bukti yang lebih konkret. Ia mulai menghubungi pengacara terbaik di kota. Kirana tidak hanya ingin bercerai, tetapi juga ingin memastikan bahwa Rafli kehilangan segalanya. Harta, reputasi, dan kebanggaannya. Kirana tahu bahwa Sonia adalah wanita yang haus pujian dan suka pamer kehidupan glamornya. Jadi, Kirana memutuskan untuk menjebaknya di momen yang paling tidak terduga. 2 minggu kemudian, detektif yang disewa Kirana menghubunginya dengan informasi yang mengguncang. "Bu Kirana, saya punya sesuatu yang mungkin ingin Anda lihat," kata pria itu melalui telepon. Kirana segera bertemu dengannya di sebuah kafe terpencil. Detektif itu menyerahkan sebuah amplop besar berisi foto-foto dan rekaman video. Dengan tangan gemetar, Kirana membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto Rafli dan Sonia yang jelas menunjukkan kedekatan mereka. Ada gambar mereka berdua memasuki hotel, makan malam romantis, bahkan berpegangan tangan di dalam mobil. Lebih dari cukup untuk menghancurkan Rafli. Namun, satu foto membuat Kirana tercekat. Foto Sonia memakai anting berlian yang sebelumnya Kirana temukan di meja Rafli. Jeti, itu memang untuknya. Kirana mengepalkan tangan. Baiklah, jika ini permainan mereka, aku akan memastikan mereka kalah telak. Setelah memiliki semua bukti, Kirana menunggu momen yang tepat untuk mengungkap segalanya. Ia tahu Sonia dan Rafli sering mengunjungi restoran mewah tempat mereka biasa bertemu. Maka, Kirana memutuskan untuk menyerang di tempat itu. Ia menghubungi beberapa teman dekatnya, termasuk beberapa kolega bisnis. Rafli, dengan dalih ingin mengadakan jamuan makan malam. Ia mengundang mereka ke restoran yang sama, tanpa memberitahu Rafli. Ketika malam yang dinanti tiba, Kirana berpakaian anggun dan elegan. Ia tiba di restoran lebih awal, memesan meja dengan pemandangan terbaik yang mengarah langsung ke tempat biasa Rafli dan Sonia duduk. Dan benar saja, tak lama kemudian, Rafli masuk bersama Sonia. Mereka tertawa, berbincang mesra, tanpa sadar bahwa Kirana ada di ruangan yang sama. Kirana menunggu hingga makanan mereka disajikan. Lalu, ia berdiri dari mejanya, berjalan mendekat dengan penuh percaya diri. "Selamat malam, Mas Rafli." "Sonia." Rafli tersentak, wajahnya langsung pucat pasi. Sonia membelalak kaget. "Kak Kirana, kenapa kamu ada di sini?" Suara Rafli gemetar. Kirana tersenyum manis, tetapi matanya dingin. "Oh, aku hanya ingin makan malam bersama teman-teman. Tidak menyangka akan bertemu kalian di sini." Ia lalu mengeluarkan amplop berisi foto-foto perselingkuhan mereka dan melemparkannya ke meja. Suasana berubah tegang. Sonia langsung menunduk, sementara Rafli berkeringat dingin. "Sepertinya kalian menikmati waktunya, ya?" Kirana melanjutkan dengan suara lembut, tetapi penuh sindiran. Beberapa tamu restoran mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Rafli mencoba mengambil foto-foto itu,
Tetapi Kirana dengan cepat menariknya kembali. "Jangan khawatir, Mas," lanjutnya. "Aku sudah menyiapkan salinan untuk pengacaraku. Ini hanya bonus agar kamu bisa melihat sendiri betapa memalukannya dirimu." Sonia berdiri, wajahnya merah padam. "Bu Kirana, saya rasa ini tidak perlu dibesar-besarkan." Kirana menatapnya tajam. "Tidak perlu dibesar-besarkan? Kau merusak rumah tanggaku, dan sekarang kau ingin aku diam?" Rafli mencoba menenangkan situasi. "Kirana, tolong, kita bisa bicara di rumah tidak?" "Mas Rafli," potong Kirana. "Semua orang berhak tahu siapa dirimu sebenarnya." Ia berbalik ke arah kolega-kolega. Rafli yang menonton kejadian itu dengan ekspresi terkejut. "Ini suamiku," ujar Kirana dengan suara lantang. Seorang pria yang mengaku sibuk bekerja, tetapi ternyata sibuk berselingkuh dengan sekretarisnya. Orang-orang mulai bergumam, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rafli panik. "Kirana, jangan buat keributan di sini." Kirana tersenyum dingin. "Aku tidak membuat keributan, Mas. Aku hanya memberitahu kebenaran." Sonia menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Kirana lalu menatap suaminya untuk terakhir kali. "Mulai sekarang, aku bukan lagi istrimu, dan aku akan memastikan kau kehilangan lebih dari sekadar pernikahan ini." Tanpa menunggu jawaban, Kirana berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Rafli dan Sonia dalam rasa malu yang mendalam. Di belakangnya, suara bisikan semakin keras. Malam itu, reputasi Rafli hancur seketika, dan Kirana tahu ini baru permulaan. Kirana menatap dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat di pantulan itu berbeda dari dirinya yang dulu. Ia adalah istri yang penuh cinta, yang percaya bahwa pernikahannya dengan Rafli adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Namun, setelah pengkhianatan itu, ia sadar bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal harga diri. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Rafli dengan Sonia, Kirana memutuskan bahwa ia tidak akan menangis atau meratapi nasibnya lagi. Ia akan membalas Rafli dengan cara yang paling menyakitkan, dengan mengambil segalanya darinya. Langkah pertama dalam rencana Kirana adalah mengumpulkan bukti yang kuat. Ia menyewa seorang detektif pribadi untuk mengikuti Rafli dan Sonia dalam waktu singkat. Ia mendapatkan banyak foto dan video yang menunjukkan hubungan mereka, mulai dari pertemuan rahasia di restoran mahal, perjalanan ke hotel, hingga momen mesra mereka di mobil. Rafli, bukti-bukti ini tidak hanya akan menjadi senjata dalam perceraian, tetapi juga untuk menghancurkan reputasi mereka. Aku akan memastikan Rafli kehilangan segalanya. Sebagai istri Rafli, Kirana memiliki akses ke banyak informasi bisnisnya. Ia tahu bahwa perusahaan tempat Rafli bekerja memiliki aturan ketat tentang hubungan pribadi antara atasan dan bawahan. Jika skandal ini terbongkar, maka posisinya sebagai CEO bisa terancam. Dengan bantuan seorang pengacara, Kirana mulai mengumpulkan dokumen keuangan yang menunjukkan betapa borosnya Rafli dalam menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Ia juga mulai mendekati beberapa investor dan anggota dewan direksi untuk menyebarkan informasi tentang skandal tersebut. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Rafli akan jatuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tapi Kirana tahu, sekadar menghancurkan bisnis Rafli tidak cukup. Ia ingin memastikan bahwa suaminya merasakan rasa malu yang sama seperti yang ia rasakan. Maka ia mulai merancang jebakan yang sempurna, momen di mana Rafli dan Sonia akan benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Malam penghinaan itu akan segera tiba. Kirana duduk di ruangannya dengan ekspresi tenang. Di tangannya ada undangan makan malam mewah di salah satu restoran bintang 5 di kota itu. Bukan undangan biasa, melainkan reservasi atas nama Rafli. Detektif pribadinya telah melacak setiap gerakan Rafli dan Sonia dalam beberapa minggu terakhir. Kirana tahu bahwa malam ini Rafli berencana mengajak Sonia makan malam romantis untuk merayakan cinta terlarang mereka. Malam itu, Kirana tidak akan hanya menjadi penonton. Ia akan berada di sana, menyaksikan sendiri bagaimana Rafli dan Sonia jatuh ke dalam perangkapnya.
Di sebuah restoran mewah dengan lampu kristal yang menggantung di langit-langit, pasangan-pasangan kaya duduk menikmati makanan mereka dengan anggur terbaik. Di salah satu sudut, Rafli dan Sonia sedang duduk mesra di meja yang dipesan. Rafli, Sonia mengenakan gaun merah yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, sementara Rafli mengenakan setelan mahal yang rapi. Mereka tertawa, menikmati malam itu dengan penuh kebahagiaan, seolah-olah dunia hanyalah milik mereka berdua. Namun, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah memperhatikan setiap gerakan mereka. Di sudut ruangan lain, Kirana duduk dengan tenang. Ia mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah. Saat Rafli mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan Sonia, tiba-tiba layar besar di restoran itu menyala. Semua tamu yang sedang menikmati makan malam mereka terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke layar tersebut. Dan dalam hitungan detik, wajah Rafli dan Sonia terpampang jelas di layar. Bukan hanya wajah mereka, tetapi juga rekaman video mereka berciuman mesra di hotel, di mobil, di kantor Rafli. Suasana restoran yang sebelumnya penuh dengan tawa dan obrolan mendadak menjadi hening. Rafli tersentak. Gelas anggurnya hampir jatuh dari tangannya. Sonia menutup mulutnya dengan panik. Suara bisikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Sonia merasakan wajahnya memerah. Ia bisa merasakan tatapan penuh hinaan dari semua tamu restoran. Dan saat itulah Kirana berdiri dari tempat duduknya. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan mendekati meja Rafli dan Sonia dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. "Selamat malam, suamiku," atau lebih tepatnya, mantan suamiku, ucap Kirana dengan nada dingin. Rafli menatap Kirana dengan wajah panik. "Kirana, aku bisa jelaskan." Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rafli, membuat seluruh restoran bergemuruh dengan suara terkejut dari para tamu. "Jelaskan apa?" "Bahwa kau telah mengkhianati pernikahan kita. Bahwa kau telah menghancurkan kepercayaan dan harga diriku. Semua orang sudah melihatnya, Rafli. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." Rafli menatap Kirana dengan penuh rasa bersalah. Tetapi Kirana tidak tertarik mendengar alasannya. Lalu, Kirana berbalik menghadap Sonia. "Dan kau, Sonia, kau pikir bisa merebut suamiku dan menggantikan posisiku? Kau tidak lebih dari seorang wanita murahan yang hanya bisa merayu pria dengan tubuhmu." Sonia ingin membela diri, tetapi lidahnya keluh. Seluruh tamu di restoran itu menatapnya dengan penuh cemoohan. Kemudian, Kirana mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan restoran. "Silakan keluarkan mereka dari sini. Aku sudah membayar makan malam mereka, tapi aku tidak ingin mereka menikmati malam ini terlalu lama." Pelayan dan petugas keamanan restoran segera mendekat, meminta Rafli dan Sonia untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berdua tidak bisa menolak. Dengan wajah merah padam karena malu, mereka bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu keluar. Dan saat itulah, seorang pria yang mengenali Rafli berteriak, "Lihatlah sang CEO besar. Kini dia hanyalah pria murahan yang kehilangan segalanya." Seluruh restoran meledak dalam tawa. Rafli dan Sonia pergi dengan kepala tertunduk, menanggung rasa malu yang luar biasa. Dan Kirana, ia hanya tersenyum puas. Ini baru permulaan. Kirana melangkah keluar dari restoran dengan anggun, meninggalkan tatapan kagum, hormat, dan juga ketakutan dari orang-orang yang menyaksikan aksinya tadi. Udara malam terasa lebih segar daripada biasanya. Ini adalah awal dari kehancuran Rafli, dan ia memastikan bahwa ini baru langkah pertama. Sesampainya di mobil, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. "Kita lanjut ke tahap berikutnya," ucapnya dengan suara dingin. Suara di seberang terdengar penuh semangat. "Baik, Bu Kirana, semua sudah siap. Reputasi Rafli akan hancur total dalam waktu dekat." Kirana menutup telepon dan tersenyum tipis. Rafli mungkin mengira bahwa skandal tadi malam hanya sebatas mempermalukannya di depan publik. Tidak, Kirana ingin lebih dari itu. Ia ingin memastikan bahwa pria itu kehilangan segalanya, karier, kekayaan, dan semua yang ia cintai. Di tempat lain, di sebuah kamar hotel mewah, Rafli mengamuk. "Sialan!" Ia membanting gelas wine ke dinding,
membuat pecahan kaca berserakan di lantai. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Kirana pasti yang mengatur semua ini. Sonia yang duduk di tepi ranjang hanya bisa menatapnya dengan wajah tegang. Ia sendiri masih syok dengan apa yang terjadi di restoran tadi. Wajahnya terpampang jelas di layar besar. Rekaman kebersamaannya dengan Rafli tersebar di hadapan puluhan pasang mata yang menghujatnya. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Rafli, kita harus melakukan sesuatu. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya reputasimu yang hancur, tapi juga pekerjaanmu. Sonia berkata lirih, mencoba mengendalikan ketakutannya. Rafli menarik napas panjang, berusaha berpikir jernih meskipun otaknya terasa mendidih. Aku harus bicara dengan dewan direksi sebelum Kirana melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ini mungkin bisa diselesaikan sebelum keadaan semakin parah. Namun, harapannya hancur begitu saja saat ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita masuk. Dengan tangan gemetar, Rafli membuka beritanya. CEO Rafli terlibat skandal perselingkuhan, perusahaan terancam krisis. Jantung Rafli berdegup kencang saat membaca detail berita tersebut. Tidak hanya tentang skandalnya dengan Sonia, tetapi juga tentang saham perusahaannya yang turun drastis dalam semalam. Wanita itu benar-benar ingin menghancurkanku, gumamnya. Sonia membaca berita yang sama di ponselnya dan wajahnya langsung pucat. Rafli, ini buruk. Kita harus menyelamatkan reputasimu sebelum semuanya terlambat. Rafli memijat pelipisnya. Aku harus pergi ke kantor besok. Ini mungkin bisa diselesaikan dengan dewan direksi. Sonia mengangguk, meskipun hatinya tidak tenang. Ia tahu betapa liciknya Kirana. Dan jika wanita itu sudah mengincar kehancuran seseorang, ia tidak akan berhenti sampai benar-benar puas. Sementara itu, Kirana duduk di ruang kantornya dengan tenang, memandangi berita yang sama di layar laptopnya. Ia mengambil cangkir kopinya dan menyesapnya perlahan, menikmati momen ini. Ini baru pemanasan? Rafli, gumamnya. Pintu ruangannya terbuka, dan seorang pria masuk dengan senyum penuh percaya diri. Bagaimana hasilnya? Pria itu bertanya. Kirana menatapnya dengan mata tajam. Lebih baik dari yang kuduga. Saham Rafli turun drastis dalam semalam. Publik mulai mempertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Sekarang, kita tinggal memastikan ia kehilangan segalanya. Pria itu tertawa kecil. Kau benar-benar kejam, Kirana. Kirana tersenyum tipis. Aku hanya membalas seseorang dengan cara yang seharusnya dia terima. Dulu, aku memberikan hati dan seluruh hidupku untuk Rafli. Tetapi dia mengkhianatiku. Sekarang, aku akan menunjukkan padanya seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Pria itu mengangguk. Jadi, apa langkah selanjutnya? Kirana menatap layar laptopnya dengan mata tajam. Pastikan para pemegang saham tahu bahwa Rafli bukan lagi orang yang bisa mereka percaya. Aku ingin posisinya di perusahaanku ya sebelum ia sempat mencari cara untuk bertahan. Pria itu tersenyum penuh arti. Akan segera aku urus. Dan dengan itu, perang ini benar-benar dimulai. Rafli tidak akan pernah bisa kembali menjadi pria yang dulu lagi. Pagi itu, Rafli berjalan masuk ke kantor dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tegang, pikirannya kacau. Ia tahu bahwa dewan direksi pasti sudah membaca berita yang beredar sejak tadi malam. Tapi ia masih berharap bisa memperbaiki keadaan sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Namun, begitu ia masuk ke dalam gedung perusahaannya, suasana terasa berbeda. Karyawan-karyawannya menatapnya dengan penuh bisik-bisik. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala atau sengaja menghindari tatapannya. Rafli merasakan dadanya semakin sesak. Skandalnya telah menyebar dengan sangat cepat. Begitu ia masuk ke ruang rapat utama, semua anggota dewan direksi sudah menunggunya. Di antara mereka, duduk seseorang yang sangat tidak asing baginya. Kirana, wanita itu, duduk dengan anggun, mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang membuat auranya semakin berwibawa. Ia tidak tersenyum, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa ia sedang menikmati momen ini. Silakan duduk, Rafli, ujar Pak Harman, salah satu anggota dewan, dengan nada serius. Rafli menelan ludahnya dan duduk. Saya tahu berita yang beredar tadi malam cukup mengejutkan.
Tapi saya bisa jelaskan apa? Suara Pak Harman memotong, bahwa kau, sebagai CEO perusahaan ini, terlibat dalam skandal yang telah menghancurkan citra perusahaan. Rafli membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Reputasi perusahaan jatuh. Saham turun lebih dari 15% dalam waktu kurang dari 24 jam. Para investor panik, dan beberapa di antaranya mulai menarik diri. Rafli menghela napas dalam-dalam. Saya bisa memperbaiki ini. Saya hanya butuh waktu. Tidak ada waktu lagi. Rafli, suara Kirana terdengar, tenang tetapi menusuk. Rafli menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Kau yang melakukan semua ini, bukan? Kirana tersenyum tipis. Aku hanya menunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya. Sisanya, mereka yang memutuskan sendiri. Pak Harman mengambil sebuah dokumen dan mendorongnya ke arah Rafli. Kami telah mengambil keputusan. Demi menyelamatkan perusahaan, kami memutuskan untuk mencopotmu dari jabatan CEO, efektif per hari ini. Dunia Rafli terasa runtuh. Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami bisa. Suara Kirana terdengar dingin. Dan sebagai pemegang saham mayoritas sekarang, aku pastikan bahwa tidak ada jalan kembali untukmu, Rafli. Rafli menatap Kirana dengan marah dan putus asa. Ia telah kehilangan segalanya, posisi, kekuasaan, dan sekarang bahkan kendali atas hidupnya sendiri. Mulai sekarang, lanjut Kirana, kau bukan siapa-siapa lagi. Sementara itu, Sonia duduk di apartemen mewah yang ia tempati bersama Rafli, mencoba menghubungi teleponnya yang tidak kunjung diangkat. Setelah semalaman penuh ketegangan, ia hanya ingin memastikan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Namun, yang ia dapatkan hanyalah suara operator yang mengatakan bahwa nomor Rafli sudah tidak aktif. Ketika ia mulai merasa panik, pintu apartemen terbuka. Sonia berdiri dengan cepat, berharap Rafli datang dengan kabar baik. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Rafli masuk dengan ekspresi penuh kemarahan dan frustrasi. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu langsung meraih koper besar dari lemari. Rafli, apa yang kau lakukan? Tanya Sonia dengan bingung. Aku dipecat, jawab Rafli dingin sambil terus memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Kirana menghancurkan semuanya. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku, dan sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Sonia terkejut. Jati, apa maksudnya ini? Rafli berhenti sejenak, lalu menatap Sonia dengan tatapan penuh kebencian. Maksudnya, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, dan aku tidak butuh beban tambahan. Sonia tertegun. Kau ingin aku pergi? Rafli tertawa sinis. Apa kau pikir aku masih bisa menanggungmu? Aku bahkan tidak bisa menanggung diriku sendiri sekarang. Air mata menggenang di mata Sonia. Aku meninggalkan segalanya untukmu, Rafli. Aku memilihmu, dan itu adalah kesalahan terbesarmu, jawab Rafli tanpa belas kasihan. Pergi dari hidupku. Sonia berdiri membeku. Sementara Rafli membuka pintu dan memberi isyarat agar ia keluar. Dengan tangan gemetar, Sonia mengambil tasnya dan melangkah keluar dari apartemen itu. Begitu pintu tertutup di belakangnya, air matanya tumpah di kejauhan. Kirana menyaksikan adegan itu dari dalam mobilnya. Ia menyaksikan bagaimana Rafli, pria yang dulu pernah menjadi suaminya, akhirnya merasakan apa yang dulu ia rasakan: kehilangan, kehancuran, dan pengkhianatan. Tanpa ekspresi, Kirana menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Sekarang kita impas." Dengan itu, ia menyuruh sopirnya untuk melajukan mobil, meninggalkan Rafli dan Sonia dalam kehancuran mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.